Sudah ada sebuah cerita tentang seorang lelaki tua dan selimut. Dikatakan dalam kisah itu, suatu hari ada seorang lelaki tua dengan pakaian yang sangat lusuh. Dia masuk ke sebuah toko dan para pengunjung toko yang ada di dalam toko itu mereka semua menghindar karena jijik melihat orang ini. Tidak mau berdekatan. Tetapi sang pemilik toko menghampiri si lelaki tua ini dan bertanya, apa yang Bapak cari? Lalu sesudah si lelaki tua itu mengatakan, Pak, saya ingin membeli 6 helai selimut. Saya tapi cuma punya uang 100 rial saja. Apakah cukup dengan uang 100 rial bisa mendapatkan 6 helai selimut untuk saya, istri dan anak-anak saya? Karena saya tidak ingin keluarga saya kedinginan menjelang musim dingin yang sedang mendekat ini. Tapi sesudah dia mengatakan dengan penuh keraguan, dan lalu pemilik toko menghampiri dan mengatakan ulang, tapi kenapa Pak? Tapi apakah uang saya akan cukup dengan membeli helai 6 helai selimut ini? Sesudah si pemilik toko itu mengatakan, oh sangat cukup Pak. Ada selimut yang lumayan bagus, harganya hanya 20 rial saja. Tetapi kalau Bapak membeli 5, saya akan membeli bonus 1. Jadi dengan 100 rial, Bapak akan mendapatkan 6 helai selimut. Maka sudah dia menerima 6 helai selimut dan membayar 100 rial. Tetapi ketika orang ini keluar, lelaki tua ini keluar dari toko, seorang pengunjung toko yang lain yang menghampiri sang pemilik toko, dia mengatakan, apakah kamu tidak salah memberi harga hanya 20 rial bahkan menjadi 100 rial untuk 6 potong selimut kepada orang itu? Kemarin kamu mengatakan kepada saya bahwa selimut itu adalah selimut yang terbaik di tokomu, dan kamu memberi harga ke saya 450 rial kemarin. Dan saudara, pemilik toko itu mengatakan benar, harga selimut itu tidak kurang dari 450 rial seperti yang saya jual kepadamu. Tetapi kemarin saya menjual kepadamu, dan hari ini saya menjual ke orang yang saya pikir dia harus ditolong, dan dia memerlukan barang yang sedang dia cari. Jadi saya sama sekali tidak ingin untuk mengambil keuntungan dari dia, dari si orang tua itu. Dan saya tidak ingin dia merasakan kedinginan sehingga saya memberikan harga itu seperti itu kepada orang itu. Dan saya juga tidak ingin ketika saya menolong orang itu, dia merasakan bahwa dia sedang dibantu. Dia direndahkan karena dianggap tidak mampu. Tetapi dia merasa bahwa dia memang membeli dengan sepantas. Terus saudara, menolong orang, melakukan kebaikan orang, demikian indahnya jika kita melakukannya dengan sikap menghargai orang itu, sehingga tidak orang itu merasakan dijatuhkan martabatnya sebagai orang yang tidak mampu. Kita lihat juga bagaimana Yesus menolong orang-orang. Ketika dia menolong orang-orang, dia mengangkat harkat derajatnya, bukan sebagai orang-orang yang berdosa yang dianggap layak untuk menerima hukuman, misalnya perempuan yang berzina. Tapi dia mengangkat harkat manusianya sebagai sesama yang harus dihargai, sehingga hargaan akan martabat terhadap sesama ditunjukkan oleh Yesus. Biarlah dalam hidup kita bersama ketika melakukan kebaikan kepada orang-orang yang kita tolong, kita mengingat harkat martabat orang itu, sehingga kebaikan kita lakukan dengan penuh kebijaksanaan, mengingat harkat derajat orang yang kita mampu, tidak menjatuhkan. Lakukanlah kebaikan dengan penuh kebijaksanaan. Tuhan